akan merasakan ketakutan dalam menjalani kehidupan kami, karena kami punya Tuhan yang mempunyai segala sesuatunya yang di bumi ini. Tuhan, sejenak kami akan bersama dengan firman-Mu sebagai peneguh dan menguatkan kembali iman kami dan pengharapan kami kepadamu. Biarlah Bapa kami boleh merenungkannya, kami mendengarkan dengan baik. Terlebih lagi Roh-Mu yang memberikan hikmat bagi kami sehingga kami boleh memahami dan tahu untuk mengerjakannya. Pujilah nama-Mu Bapa, berfirman Engkau bagi kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom. Baik Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan untuk kita renungkan saya ambil dari Perjanjian Lama, yaitu dari Ayub pasal yang ke-42. Ayub pasal 42 ayat pertama sampai ke-6, dilanjutkan ayat 10 sampai 17. Kita sudah membukannya, Bapak Ibu dan mengikuti dalam kita masing-masing demikian firman. Hidup mereka Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelidiki keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang aku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku menjawab perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam gedung dan air. Ayat 10, lalu Tuhan mendengar keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala keturunannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut bersukacita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang satu ketika dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dan hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang domba dan 1.000 ekor keledai. Ia juga mendapat 7 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya namanya Lima, yang kedua Kerendia, dan yang ketiga Keren 1. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang dicampur anak-anak Ayub, dan mereka tidak diberi yang memiliki pusaka di tengah-tengah saudaranya yang laki. Sesudah itu Ayub selama 40 tahun dalam sana. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai ke 9 tahun keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Amin. Demikian pembacaan teks firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih, tema pertemuan kita pada hari ini saya berikan tema tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada rencanamu dalam mungkin tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Bapak Ibu terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di sepanjang kehidupan kita ini kita pasti memiliki banyak rencana-rencana, bahkan banyak mungkin rancangan yang akan kita buat dalam kehidupan kita untuk kedepannya. Dan bahkan mungkin kita beberapa rencana atau rancangan yang sudah kita lalui di sepanjang kehidupan kita sampai hari ini. Ada rencana yang berhasil, ada rencana yang tidak. Itu tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu terkasih, bahwa mungkin kita pernah gagal dalam sebuah rencana dalam kehidupan kita. Mungkin anak-anak yang sudah lulus SMA misalnya gitu kan, rencananya dia ingin masuk angkatan di dia polisi atau tentara, bisa saja dia berkata itu kan sudah rencana kan. Sebab itu kasih, jika rencana kemudian meninggalkan, maka rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Karena apa? Karena dia sanggup melakukan segala sesuatu seperti yang dikatakan Ayub pada ayat yang kedua. Dengan jelas dikatakan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu.
Dan benar Bapak Ibu yang terkasih, apapun dalam segala kehidupan manusia, Allah mampu mengerjakan dan menjadikan segala sesuatunya dalam kehidupan manusia. Latar belakang perkataan Ayub dalam pasal 42 ayat 1 sampai 6 ini Bapak Ibu di latar belakangi bagaimana dia sudah memahami bagaimana cara kebijaksanaan dan bagaimana rencana Tuhan dalam kehidupannya. Dia sudah menjalani perjalanan kehidupan yang sangat mengerikan. Dia harus menderita, dia harus sakit, dia harus jatuh miskin, dia harus kehilangan anak-anaknya dan harus ditinggalkan istrinya dan saudara-saudaranya, bahkan dihakimi oleh sahabat-sahabatnya. Saking menderitanya Bapak Ibu kehidupan Ayub ini, saking sakitnya pergumulan yang dia alami, sampai dia pernah mengatakan pada pasal 1 ayat pasal 2, saya kurang ingat, tapi di situ dijelaskan kenapa aku tidak mati dalam kandungan ibuku. Karena apa? Karena dia merasakan begitu beratnya penderitaan yang dia alami. Kenapa aku harus menderita seperti ini? Biarkan saja aku mati waktu itu, kenapa harus dilahirkan kalau harus menjalani pergumulan ini? Bapak Ibu terkasih, dengan jelas sebagaimana ketika Allah berbincang dengan iblis, tengok itu si Ayub, dia orang yang paling saleh, paling taat, paling jujur. Iblis mengatakan, izinkan aku mencobai dia akan mengutuk engkau. Tetapi bagaimanapun pergumulan kehidupan yang dialami Ayub, dia tak pernah mengutuk Allah. Namun dia masih mempertanyakan bagaimana kuasa dan rencana Allah. Berbeda dengan kita Bapak Ibu, 1-2 pergumulan yang kita alami, kita sudah mengutuk Tuhan, gitu ya. Selain bertanya kepada Tuhan, kenapa, kita juga menyalahkan Allah. Ayub tidak. Dia tidak mengutuk Allah, dia tidak mengatakan Allah tidak baik, tetapi dia masih mempertanyakan, kenapa sih aku begini, apa dosaku, apa salahku. Dia masih mempertanyakan itu. Namun Bapak Ibu terkasih, selama perjalanan kehidupan Ayub yang dalam penderitaannya yang ia alami, dia dapat memahami bahwasannya Allah itu memiliki kuasa dan dia mampu melakukan segala sesuatu, dan Allah memiliki rencana yang luar biasa, serta rencana Allah itu tidak pernah gagal dalam kehidupan manusia. Dia meyakini itu Bapak Ibu yang terkasih. Dia mengakui bahwa Allah memiliki kekuatan mutlak, memiliki kebijaksanaan yang terbatas, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Di sini dikatakan Bapak Ibu pada ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat, di situ dia menyadari bahwasannya bagaimana keterbatasan manusia memahami akan rencana dan kuasa Allah. Di sini dikatakan, siapa dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita. Kita sering demikian Bapak Ibu, tanpa pemahaman kita tentang rencana Allah, tanpa kebijaksanaan kita tentang kuasa Allah, kita sudah bercerita dan kita sudah memutuskan bahwasanya Tuhan ini jahat, Tuhan ini tidak baik, Tuhan ini tega, kan? Padahal Tuhan menjadikan segala sesuatu dalam kehidupan kita karena ada rencana tersendiri. Tujuan Ayub menulis pasal 42 ini Bapak Ibu terkasih untuk menyatakan bahwasannya Tuhan itu tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah gagal untuk menunjukkan bagaimana kuasanya, Tuhan tidak pernah gagal untuk menunjukkan bagaimana rencananya, bahkan Tuhan tidak pernah gagal menunjukkan bagaimana pertolongannya kepada manusia. Inilah rangkaian pengakuan iman Ayub kepada Tuhan, bahwasanya dia sudah memahami benar apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya, sekalipun pada saat itu dia masih dalam penderitaan. Ayat 5-6 situ dikatakan, hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dia mungkin mengenal Allah selama ini hanya karena pemberitaan daripada orang, tetapi oleh karena pengalaman kehidupannya yang begitu pahit, di situ dia boleh memahami dengan benar bagaimana Tuhan itu, bagaimana kuasanya, bagaimana rencana. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
Dari perikop kita hari ini, Bapak Ibu, kita mau belajar beberapa dari nats kita hari ini. Yang pertama, bahwasanya keyakinan dalam kuasa Allah. Pernyataan ayat ini mengajarkan kita untuk memiliki keyakinan yang kuat dalam kekuasaan Allah, Bapak Ibu terkasih. Mungkin sekalipun kita menghadapi tantangan, kesulitan, bahkan penderitaan dalam kehidupan kita ini, kita harus memiliki suatu keyakinan dalam kehidupan kita bahwa Allah memiliki kuasa untuk mengatasi segala sesuatu dan tidak ada yang terlalu sulit bagi Allah. Mungkin bagi kita sulit dan berat, tetapi milikilah keyakinan bahwasanya ada kuasa Tuhan yang mampu mengerjakan dan mengatasi segala sesuatu. Berat pun pergumulanmu, berat pun penderitaanmu, sakit pun yang kamu alami sampai ini berat pun, itu ingat ada kuasa Allah yang bisa menjadikan dan mengatasi itu, dan itu tidak terlalu sulit bagi Tuhan. Hanya saja milikilah keyakinan bahwasanya Tuhan ada menolongmu. Tuhan akan menolong kita. Bapak Ibu terkasih, oleh karena beratnya pergumulan ini, terkadang kita tidak memiliki keyakinan ini lagi. Tidak memiliki keyakinan bahwasanya ada kuasa Allah, ada kuasa Tuhan. Beratnya pergumulan kehidupan kita, Bapak Ibu, pernahkah kita mengatakan seperti Ayub, seharusnya aku tidak lahir, gitu. Saking beratnya pergumulan, pernahkah? Saya rasa mungkin tidak gitu ya. Tetapi mungkin pergumulan kita tidak seberat pergumulan Ayub. Tetapi pergumulan kita yang tidak seberat Ayub ini sudah membuat kita tidak yakin lagi akan kuasa Tuhan. Karena apa? Mungkin karena kita belum melihat jalan keluar. Karena mungkin kita belum melihat mana kemudahan itu, mana kelegaan itu, mana pertolongan itu, sehingga kita mengatakan mananya Tuhan itu. Bapak Ibu terkasih, dari perikop ini saya pertama mengajak kita bahwa milikilah keyakinan bahwasanya ada kuasa Tuhan yang akan menolong kita. Yang kedua adalah percayalah pada rencana Allah. Ayub mengakui bahwa tidak ada rencana Allah yang gagal, dan ini mengajarkan kita untuk memiliki kepercayaan penuh pada kebijaksanaan, pada kehendak dan pada rencana Allah. Bahkan sekalipun kita sulit menerima dan mengerti situasi kehidupan kita, tetapi belajarlah percaya pada rencana Allah. Karena rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Sekalipun kita tidak bisa memahaminya, seperti kata Yeremia, setinggi langit dari bumi demikianlah tingginya rancanganmu daripada rancanganku. Tetapi rancangan Allah adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, bukan rancangan yang mendatangkan bahaya, malapetaka dan ketidakbaikan, tetapi adalah rencana yang mendatangkan kebaikan untuk manusia. Dan itu yang dialami oleh Ayub. Ketika dia sudah memahami ada kuasa Tuhan, ada rencana Tuhan yang tidak pernah gagal, kehidupannya dipulihkan lebih baik lagi dari kehidupan yang selanjutnya. Kita bisa lihat ayat 12 sampai dengan yang ke-16. Selain daripada hartanya dilipat kali gandakan, anaknya pun demikian, bahkan usianya pun diperpanjang oleh Allah. Itu yang dia dapatkan, Bapak Ibu, dan itu memang rencana Allah dalam kehidupannya, dan Allah mampu jadikan itu. Hanya karena perbincangan Allah dengan Iblis mencobai dia mengambil segala sesuatu dari kehidupannya. Allah ingin menunjukkan kepada Iblis bahwasanya imannya ini kuat, dan itu terjadi. Maka kehidupan harus dipulihkan. Bapak Ibu yang terkasih, bahkan ketika kita tidak mengerti atau sulit menerima situasi kehidupan kita karena beratnya, karena pahitnya, karena sulitnya, ingatlah bahwasanya rencana Tuhan itu selalu sempurna dan tidak dapat digagalkan oleh apapun. Hanya saja jalanilah rencana Tuhan itu dengan percaya ada kuasa Tuhan yang akan mengantarkan kita sampai kepada kemenangan itu. Kadang kita karena tidak bisa memahami apa cara dan jalan Tuhan dan rencana Tuhan, dan mungkin karena terlalu sulit dan pahitnya bagi kita mundur, gitu ya.
Mundurnya pelan-pelan pula itu ya kan, pelan-pelan. Pertama tidak lagi yang tadinya rajin saat teduh tidak saat teduh, yang tadinya rajin beribadah mulai tidak beribadah lagi, dan pada akhirnya imannya mati dan tertidur lalu mati. Ini sering terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu terkasih. Ketika ada pergumulan, bukan semakin mendekatkan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi semakin menjauh. Hanya karena kita tidak bisa melihat rencana Tuhan itu seperti apa. Tetapi Bapak Ibu, yakinlah, percayalah pada rencana Allah sekalipun sakit dan sulit yang kita hadapi. Yakinlah ada rencana Tuhan yang sempurna yang akan menghantarkan kita kepada suatu kemenangan dan kebaikan. Yang ketiga Bapak Ibu terkasih, dari perikop kita hari ini kita bisa lihat bahwasannya ketidakmampuan manusia dan keterbatasan manusia dalam memahami rencana dan kuasa Tuhan. Bapak Ibu terkasih, kita manusia ini terbatas, baik secara tubuh, psikologi, itu ya kita terbatas adanya dalam memahami kehidupan ini. Namun terkadang kita menyombongkan itu, seolah-olah kita lebih hebat dari Tuhan. Kenapa kita menentukan rancangan-rancangan kita sendiri gitu? Saya buat seperti ini tetapi tidak terjadi. Itulah membuat kita merungut kepada Tuhan. Itulah membuat kita memilih kepada Tuhan. Itulah membuat kita menyalahkan Tuhan. Padahal jalan itu bisa saja berputar dahulu baru kita sampai kepada suatu kemenangan. Tetapi kita merasakan jalan itu lurus saja. Itulah ketidakmampuan kita memahami akan karya Tuhan, akan kuasa Tuhan, akan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ayub mengakui bahwa dia tidak memiliki pemahaman penuh tentang apa yang terjadi di balik penderitaannya, tetapi dia merendahkan diri dan mengakui bahwasannya pengetahuannya terbatas dan dia hanya menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan dan percaya kepada rencana Tuhan. Dan itulah sehendaknya yang harus kita miliki dan kita kerjakan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Karena kita terbatas dalam memahami kuasa dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, seharusnya kita merendahkan diri dan kita benar-benar menyerahkan dan percaya penuh akan rencana Tuhan, bukan ngotot dengan rencana dan pemikiran kita sendiri. Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan boleh mau mengingatkan kita dan menguatkan kita kembali. Ketika kita dalam pergumulan, pada saat ini kita mungkin ada dalam suatu penderitaan, dalam kekhawatiran, dalam suatu permasalahan yang sulit mungkin bagi kita, yang berat bagi kita. Di tengah keterbatasan kita sebagai manusia akan pengetahuan kita, akan pemahaman kita, tanamkan dalam diri kita ada Tuhan yang akan menolong dan percaya akan rencana Tuhan. Berat pun itu, ingatlah ada Tuhan yang akan menghantarkan kita pada kemenangan. Sulit pun itu, ingatlah ada kuasa Tuhan yang mampu menjadikan segala sesuatu dan mengatasi segala sesuatu. Sulit pun itu, ingatlah kuasa Tuhan itu mampu mengatasi pergumulan, dan pergumulan itu tidak terlalu sulit bagi Tuhan. Oleh karena itu, milikilah dalam hati kita, yang tanamkan dalam diri kita bahwasanya rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Kuatlah dalam menjalani kehidupan ini, teruslah berpengharapan kepada Tuhan, teruslah merendahkan diri dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Yakinilah duri-duri yang kita lewati, lubang-lubang yang kita jalani, yang saat ini terasa sulit kepada kita, ada rencana Tuhan yang tidak di depannya yang nanti. Percayalah dan berserahlah kepada Tuhan. Jangan menyerah, jangan milih mundur dan meninggalkan Tuhan, tetapi tetaplah berserah maju bersama dengan Tuhan, karena ada kuasanya yang menjadikan segala sesuatu sampai pada akhirnya rencana Tuhan nyata dalam kehidupan kita yang membawa sebuah kemenangan dan kejayaan. Oleh karena itu Bapak Ibu, tiap-tiap orang memiliki pergumulan, tiap-tiap keluarga memiliki permasalahan, tiap-tiap pribadi memiliki suatu beban dalam kehidupannya. Sama seperti Ayub dalam kehidupan yang penuh dengan penderitaan, tetapi dia meyakini ada Tuhan, ada kuasanya yang mampu mengatasi segala sesuatu. Ada rencana Tuhan yang tidak pernah gagal. Dia hanya berserah
dia hanya percaya kepada Tuhan. Hendaklah kita demikian, berserah dan percaya pada Tuhan, maka Tuhan membawa kita pada pemulihan dan kemenangan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini boleh kembali menguatkan kami dari kisah perjalanan kehidupan Ayub. Kami juga boleh belajar ya Tuhan, kami dikuatkan kembali dalam menjalani kehidupan kami, khususnya kami yang pada saat ini berbeban berat, kami yang letih lesu oleh karena pergumulan, penderitaan, oleh karena permasalahan kami. Tuhan, kami belajar dari Ayub. Kami tahu kami manusia yang terbatas dalam memahami bagaimana rencana dan rancana Tuhan, tetapi kami mempunyai iman yang teguh untuk terus berpengharapan dan percaya kepada Tuhan. Biarlah Bapa, rencana-Mu yang Kau rancangkan dalam kehidupan kami itu boleh terjadi, sekalipun kami harus melangkah perlahan-lahan oleh karena beratnya pergumulan kehidupan kami, tapi kami percaya ada kuasa Tuhan yang memberikan pertolongan dan menghantarkan kami kepada rencana Tuhan yang indah, dan kami akan menang atas pergumulan kami, dan kami akan dipulihkan, dan kami akan dimenangkan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh bersukacita atas firman-Mu hari ini. Kami bawa pulang dalam kehidupan kami, sehingga kami yang saat ini mungkin masih letih lesu, berbeban berat, khawatir, kami boleh bersukacita dan dilegakan oleh karena firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita angkat pujian kita kembali sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Kita bernyanyi dari nomor 158, kita nyanyikan ayat pertama dan ayat ketiga. Di ayat ketiga kita bangkit bernyanyi. 158 ayat pertama dan ketiga.